Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya adalah Abdul Mujib. Saya bertugas sebagai wakil kepala bagian kurikulum dan sekaligus operator pada pembelajaran daring di Manbengkayang. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknis pembelajaran daring untuk tahun pelajaran 2020-2021 di Manbengkayang ini. Pada tahun ini kita menggunakan aplikasi e-learning yang dapat siswa akses di halaman berikut ini. Ya. Ya. Alamat e-learning untuk Manbengkayang adalah belajar menggunakan huruf kecil semua. belajar.manbengkayang.com. Akan saya besarkan. Ya, belajarmanbengkayang.com. Ini bisa diakses ketika siswa membuka browser dan harus terhubung ke internet. Browser yang digunakan boleh menggunakan browser apa saja, tetapi yang paling baik adalah Google Chrome atau Mozilla Firefox. Coba kita langsung praktekkan saja. Kita buka Google Chrome. Ya, ini adalah tampilan Google Chrome. Di sini di halaman di atas itu ada kotak untuk mengisi alamat. Maka tulis di sini belajar.manbengkayang.com. Tulis seperti ini, kemudian enter. Nah, untuk di laptop saya, karena saya tidak sedang menggunakan internet tetapi menggunakan lokal di Manbengkayang, maka saya butuh kode di sini 8094. Tetapi kalau siswa menggunakan internet tidak perlu butuh kode seperti ini. Kode seperti ini kalau menggunakan wifi di Manbengkayang langsung. Ya, setelah terbuka maka akan tampil tampilan e-learning Manbengkayang versi 1.4.2. Di sini ada kotak username, kemudian di bawahnya ada kotak password, dan masing-masing siswa nanti akan diberikan username dan password yang berbeda-beda, dan insya Allah akan di-share oleh wali kelas mulai Sabtu besok. Saya beri contoh. Misalnya di sini username menggunakan 10 digit angka, yaitu angka NISN. Ya, tentunya masing-masing siswa berbeda-beda di sini, tergantung nanti username dan password yang diberikan oleh guru, atau oleh operator. Nah, ini hanya contoh saja. Misal ini adalah NISN siswa, kemudian di sini passwordnya diisi.
Nah, biasanya passwordnya 6 digit, tetapi boleh boleh lebih dari 6 digit. Kemudian klik saja di sini remember me supaya username dan password masih tersimpan di halaman depan ini. Ya. Setelah diklik di sini, kemudian klik login e-learning. Ya. Jika username dan passwordnya benar, maka ketika diklik login akan muncul halaman aplikasi seperti ini. Ini adalah halaman aplikasi siswa. Ada 9 menu di sini, yaitu ada menu forum, ada menu kelas online, ada menu kalender, ada tugas kelas, ada notifikasi, ada profil Anda, ada guru online, ada siswa online, ada logout. Tugas yang pertama, jika pertama kali masuk aplikasi, sebaiknya diedit dulu profilnya, ya, supaya data yang diberikan oleh operator bisa diperbaiki. Misalnya operator memberikan data ternyata ada yang salah, maka bisa diperbaiki di profil, atau bisa mengganti foto di sini. Maka diklik di profil Anda. Nah, maka di sini ada tampilan. Di sini bagian foto, boleh diubah fotonya dan mengklik di sini. Ketika diklik di sini, maka muncul kotak untuk mencari foto. Ya. Kemudian pilih fotonya. Kemudian open. Ya, saya beri contoh di sini misalnya. Maka ini foto Manbengkayang, foto logo Kemenak. Ya. Seandainya kalian punya foto sendiri, maka gunakan foto pribadi saja. Kemudian setelah seperti ini, upload. Maka ada keterangan bahwa foto telah diperbaharui, maka fotonya menjadi seperti ini. Setelah foto diperbaharui, siswa bisa melihat datanya. Kalau di sini nama lengkap siswa Manbengkayang, NISN seperti ini, gender perempuan, TTL dan Sanggoledo dan seterusnya. Seandainya data ini ada yang salah, ini adalah data yang diberikan oleh operator, maka siswa bisa mengubah. Ya, dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan mengklik perbaharui profil. Seandainya gendernya salah, misal harusnya laki-laki tetapi di sini perempuan, atau tanggal lahirnya salah, maka ubah di bagian perbaharui profil. Nah, coba kita klik, kita geser ke bawah. Nah, ini di sini bisa diperbaharui. Nah, misal ini gendernya salah, misalnya seharusnya laki-laki, diubah di sini. Kemudian ini tempat lahir, seandainya salah bisa diubah. Tanggal lahir juga demikian, bisa diubah-ubah. Kemudian setelah diubah, maka simpan perubahan. Ya, simpan perubahan. Ya. Nah, kalau kotaknya seperti ini berarti telah tersimpan. Ya. Telah tersimpan. Kemudian kita kembali dulu. Kemudian seandainya passwordnya mau diubah, karena supaya lebih mudah mengingat misalnya, maka bisa diklik perbaharui password. Perbaharui password, kita scroll ke bawah, masukkan di sini password baru. Misal passwordnya akan diubah dengan angka yang mudah diingat, misal diubah 000000, 6 digit misalnya. Maka di sini ditulis 000000. Ya, kemudian simpan perubahan. Kalau sudah seperti ini berarti passwordnya sudah berubah, sehingga nanti ketika masuk ke aplikasi e-learning ini, maka masukkan username dan password yang barusan diperbaharui. Setelah ini kita kembali ke menu utama lagi dengan mengklik ini,
icon rumah ini, kita klik. Maka kita kembali ke menu utama, ke halaman utama. Tadi sudah kita buka profil. Sekarang tugas kita adalah melihat kelas online atau melihat tugas kelas. Kalau yang ini hanya forum, ini kalender untuk melihat kalender pendidikan. Kalau yang ini untuk melihat guru siapa saja yang sedang online. Kalau ini untuk melihat siswa siapa saja yang sedang online. Kalau yang ini adalah logout, ini keluar dari aplikasi. Jadi yang paling penting untuk siswa pada halaman depan ini adalah mengklik kelas online atau mengklik tugas kelas. Ya, kita klik kelas online. Ketika diklik kelas online, maka di sini akan muncul mata pelajaran sesuai dengan siswanya. Karena yang saya login adalah siswa kelas 11 IPS, maka di sini muncul semua pelajaran kelas 11 IPS. Ya, seandainya yang masuk adalah kelas 10 IPA misalnya, masuk ke aplikasi ini, otomatis pelajaran yang masuk juga akan tertulis seluruh pelajaran di kelas IPA. Ini misalnya kelas 11 IPS, kita memilih mata pelajaran yang sesuai dengan jadwal. Seandainya hari ini Jumat misalnya, jadwalnya adalah matematika wajib. Maka kita klik saja matematika wajib. Sesuaikan saja dengan jadwal. Supaya apa? Supaya nanti kehadiran siswa bisa terekam oleh guru pada jadwal di hari tersebut. Misal jadwal hari ini adalah matematika wajib. Kita klik matematika wajib. Ya, maka keluar menu pada pelajaran matematika wajib. Ya, di sini ada banyak menu. Ada 12 menu. Ada 13 menu. Ya. Menu mana yang harus kita klik pertama kali? Ya. Usahakan yang diklik pertama kali ketika masuk ke mata pelajaran. Pertama, konfirmasi kehadiran terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik absensi. Kita klik absensi, kemudian setelah diklik absensi maka otomatis akan terekam kehadirannya di sini. Ya, di sini. Ini tanggal 17 Juli jam 7.58. Ya, baru saja karena kita sudah klik maka langsung otomatis tertulis hadir. Ya. Setelah itu, setelah diklik absensi, maka tidak perlu klik lagi absensinya di hari ini, kecuali di hari berikutnya misalnya ada jadwal matematika wajib lagi, maka siswa memilih kelas online, kemudian memilih matematika wajib, kemudian absensi. Nah, itu kalau seandainya di lain hari. Tapi karena hari ini sudah mengklik absensi, maka setelah itu kita klik menu yang lain. Menu yang lain di sini ada forum, ini sama dengan yang di halaman depan tadi. Ini timeline, kemudian ini kompetensi, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi inti. Di sini KKM, kriteria ketuntasan minimal. Di sini rencana pembelajaran. Kemudian ini bahan ajar atau materi yang akan diupload oleh guru, diberikan ke siswa. Kemudian di sini tugas untuk pengetahuan, ini tugas untuk keterampilan. Yang paling penting untuk siswa setelah absensi tadi, melihat bahan ajar, kemudian melihat tugas KI3 atau tugas KI4, atau kalau seandainya ada jadwal ulangan maka lihat ujian CDT.
Misal kita akan klik, misal diklik bahan ajar. Di sini ternyata bahan ajar belum tersedia. Ya. Ini karena guru belum mengupload bahan ajar. Ya, tetapi nanti di hari aktif bahan ajar ini pasti ada. Ya. Kita kembalinya adalah mengklik ini. Kita kembali. Seandainya ingin lihat yang lain, misal ingin lihat kompetensi, boleh di situ keterangan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Boleh dibaca-baca. Kemudian kita kembali lagi, klik ini, melihat KKM misalnya. Ini adalah KKM. Di sini ini masih belum ada karena belum diupload, tetapi nanti KKM masing-masing mata pelajaran akan ada di sini. Misalnya 70 misalnya. Ya, kita kembali lagi. Ini kalau KKM. Kemudian seandainya kita akan melihat rencana pembelajaran, boleh juga. Di sini nanti guru setelah mengupload rencana pembelajarannya nanti akan ada daftar di sini. Pertemuan pertama hari apa, mata pelajaran matematika. Kalau di sini misalnya sub materinya apa. Begitu seterusnya, misal sampai pertemuan ke-30 selama satu semester misalnya. Maka ada perinciannya nanti di menu bagian ini, yaitu menu rencana pembelajaran. Kemudian setelah itu boleh juga melihat tugas KI3. Nanti juga akan ada daftarnya jika ada tugas. Tugas KI4 juga demikian. Kemudian mau lihat kalender misalnya, boleh di sini. Ini adalah kalender pendidikan, bisa dilihat-lihat di bulan Juli hari apa yang aktif. Ini kalau ini Juli, September ya. Juli. Ternyata di sini biru misalnya ya. Berarti ini semuanya aktif kecuali yang hari Minggu. Kemudian kita kembali lagi. Ini adalah menu mata pelajaran matematika wajib. Seandainya hari ini ada 3 mata pelajaran misalnya. Setelah melihat-lihat isi dari pelajaran matematika wajib, maka kembali lagi, kembali ke sini ke menu awal. Ini menu awal, kemudian lihat kelas online lagi untuk mencari mata pelajaran lainnya. Misalnya hari ini selain matematika wajib adalah pelajaran bahasa Inggris misalnya. Maka diklik bahasa Inggris, maka menunya sama dengan menu matematika wajib tadi. Jadi seluruh mata pelajaran menunya sama seperti ini. Seluruh menu di mata pelajaran sama. Yaitu ada bahan ajar, ada RPP, ada tugas KI3, tugas KI4, ujian CBT, dan yang paling penting untuk pertama kali membuka mata pelajaran, klik dulu absensi. Ya, diklik absensi, maka otomatis di sini terekam kehadiran kalian. Ya. Hadir, berarti hadir. Seandainya tidak diklik absensi, nanti tidak ada terekam kehadirannya, maka kalian dianggap tidak hadir, otomatis dianggap alfa. Dan ini akan berpengaruh nanti kepada penilaian jika kalian banyak tidak hadirnya. Ini adalah menu dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kita kembali keluar. Harus diingat tadi, kalau di sini ini adalah kembali ke mata pelajaran. Misalnya ketika diklik bahan ajar, mau kembali ke mata pelajaran ini. Tapi kalau mau kembali keluar menu pertama, klik yang ini. Ya, klik ikon rumah ini. Ya, ini menu di luar. Ya. Ini adalah tugas kelas. Misalnya kalau mau dilihat tugas kelas, pelajaran apa saja yang memberikan tugas, boleh mengklik di sini. Kalau di sini ternyata dilihat, ternyata baru 1 mata pelajaran saja.
Seandainya banyak mata pelajarannya yang ada tugasnya, seandainya misalnya 100 tugas misalnya. Untuk menampilkan keseluruhan, maka di sini diganti. Ganti boleh 25 sekali tampil, boleh 50, boleh 100 atau boleh all. Ya. Tapi di sini ini menampilkan 10 data, tetapi karena datanya cuma 1, maka tampilannya ya tetap 1. Tetapi kalau seandainya datanya 20 misalnya, kalau di sini ditulis 10, yang tampil hanya 10 saja. Ya, saya kira siswa-siswa pasti paham tentang ini, apalagi aplikasi e-learning madrasah di Manbangkayang ini tidak begitu sulit, asalkan siswa bisa masuk mengaksesnya, maka siswa insya Allah akan bisa beradaptasi dengan aplikasi ini dan insya Allah akan memahami dengan pemahaman yang bagus. Ya. Demikian yang saya sampaikan. Jika nanti ada sesuatu yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung melalui saya juga boleh, atau melalui wali kelas juga boleh. Kalau ingin bertanya boleh langsung ke WA ini, yaitu 0895 1991 7188. Ini adalah WA saya. Silahkan Anda hubungi. Ya. Tetapi yang paling penting adalah Anda harus bisa mengakses aplikasi tersebut meskipun dari rumah masing-masing, tentunya jika ada kuotanya. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.